Assalamualaikum sang pemimpin. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Masih semangat kan? Tentunya masih dong, karena kalian semua adalah calon pemimpin di masa depan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi, khususnya perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pasti pada bingung ya, apa sih sebenarnya ilmu ekonomi? Terus, perbedaannya ekonomi mikro dan ekonomi makro itu apa? Penasaran? Yuk simak penjelasan berikut. Nah, sebelum kita membahas perbedaan antara ekonomi mikro dan makro, tentunya kita harus tahu dulu dong apa ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Jadi, ilmu ekonomi itu muncul karena adanya kelangkaan, sehingga kita harus menentukan pilihan. Nah, dalam menentukan pilihan itu disebut dengan ilmu ekonomi. Bisa ya? Kalian punya uang 100.000. Kalian bingung mau beli baju baru atau buku ya? Berhubung kalian bentar lagi masuk sekolah, kalian memutuskan untuk membeli buku. Nah, pilihan kalian tersebut disebut dengan ilmu ekonomi. Bagaimana? Mudah bukan dalam mendeskripsikan ilmu ekonomi? Selanjutnya, ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi dua ruang lingkup, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Wah, perbedaannya apa ya? Penasaran? Yuk simak penjelasan berikut. Pertama, kita akan membahas apa sih sebenarnya ilmu ekonomi mikro itu? Nah, dari segi bahasa, mikro artinya kecil. Jadi, ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi dalam ruang lingkup kecil yang hanya membahas perilaku konsumen dan produsen dalam aktivitas ekonomi. Nah, permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi mikro sendiri seperti jika pendapatan konsumen naik, apakah tingkat konsumennya akan ikut naik juga loh ya? Misal, jika harganya naik, apakah mampu dibeli konsumen nggak ya? Atau misal kalau harga daging naik, akan menyebabkan harga bakso naik juga nggak ya? Nah, itulah semua contoh permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi mikro. Intinya, dalam ruang lingkup ekonomi mikro membahas tentang permasalahan perilaku konsumen dan produsen. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi makro dari bahasanya. Makro artinya besar. Jadi, ruang lingkup ekonomi makro adalah ruang lingkup ekonomi yang luas sehingga dibutuhkan adanya peran pemerintah dalam mengatur konsumsi dan produksi secara agregat atau keseluruhan. Jadi, bedakan ya sama ekonomi mikro yang lingkupnya kecil, sedangkan ekonomi makro ruang lingkupnya lebih luas. Nah, kasus tersebut lebih luas kan dibandingkan permasalahan ekonomi mikro tadi karena makroekonomi bersifat agregat. Karena permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan, neraca pembayaran, dan banyak lagi. Nah, sudah jelas kan perbedaan antara mikroekonomi dan makroekonomi? Lantas, apakah ada hubungannya antara permasalahan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Jelas ada dong, karena perilaku konsumen maupun produsen akan mempengaruhi siklus ekonomi makro. Misalnya nih, ketika pendapatan konsumen naik, itu akan diikuti dengan permintaan yang naik, sehingga akan menyebabkan inflasi, di mana pendapatan dan permintaan merupakan variabel ekonomi mikro, sedangkan inflasi merupakan variabel ekonomi makro. Atau contoh lainnya virus corona.
membuat pendapatan masyarakat terus menurun, sehingga membuat pertumbuhan perekonomian negara ikut menurun juga. Nah, pendapatan ekonomi merupakan variabel ekonomi makro. Nah, jadi ada dua hubungannya dong permasalahan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Karena pada dasarnya ekonomi makro itu mencakup perilaku konsumen dan produsen secara agregat, mudahkan dipahami? Jelas mudah dong. Nah, alhamdulillah ya, kita sekarang sudah tahu nih apa sebenarnya ilmu ekonomi. Terus hubungan permasalahan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Karena ekonomi itu sebenarnya mempelajari tentang masa depan kita sehari-hari. Cuma kita aja yang nggak sadar. Oleh karena itu, yuk perdalam lagi ilmu ekonominya. Semangat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.